Salam Eka Wika Yuda Sakti. Halo pemirsa, dengan saya Serdakwa Silvani akan mengulas edisi minggu ini. Kodiklat Angkatan Darat menggelar upacara bendera mingguan, yang dipimpin oleh Pabansis Metlats Dirlat Kodiklatat, Kolonel Infantri Iwayan Sandi Susila, SE, MSI, bertempat di lapangan upacara Kodiklat Angkatan Darat. Upacara yang diikuti oleh seluruh personel Kodiklat Angkatan Darat, baik prajurit militer maupun PNS, berlangsung dengan hikmat dan tertib. Kegiatan ini merupakan agenda rutin satuan yang memiliki makna strategis, tidak hanya sebagai sarana pembinaan tradisi keprajuritan, tetapi juga untuk memelihara dan menumbuhkan jiwa nasionalisme di lingkungan Kodiklat Angkatan Darat. Melalui pelaksanaan upacara ini, diharapkan seluruh personel Kodiklat Angkatan Darat semakin memiliki semangat pengabdian yang tinggi, solid dalam kebersamaan serta mampu meningkatkan profesionalisme dan kinerja guna mendukung keberhasilan tugas pokok Kodiklat Angkatan Darat dalam membina dan menyiapkan prajurit TNI Angkatan Darat yang profesional, berkarakter dan berjiwa nasionalis. Beralih ke berita selanjutnya. Dalam suasana penuh kehusyukan bulan suci Ramadan 1447 Hijriah, Pusdik Pemilum Kodiklatat melaksanakan kegiatan kultum harian yang digelar di Masjid Al-Mubarakah. Kegiatan kultum ini diikuti oleh seluruh organik Pusdik Pemilum serta para peserta pembekalan yang beragama Islam. Momentum Ramadan dimanfaatkan sebagai sarana pembinaan rohani untuk memperkuat keimanan, memperbaiki akhlak, serta meningkatkan kualitas ibadah puasa yang dijalani. Pengisi kultum hari ini adalah Letkol Infantri Muhammad Saing SAG, yang menyampaikan tausiah dengan tema, hal-hal yang membatalkan dan mengurangi pahala puasa. Dalam penyampaiannya, dijelaskan bahwa puasa tidak hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi juga menuntut kemampuan menjaga lisan, sikap, serta perilaku sehari-hari. Beralih ke berita selanjutnya. Dalam suasana penuh kehangatan dan kebersamaan, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, MSC, didampingi Komandan Kodiklatat Letjen TNI Muhammad Hasan melaksanakan kegiatan buka puasa bersama dengan keluarga besar Kodiklatat bertempat di Aula Muhammad Toha Kodiklatat. Rangkaian kegiatan diawali dengan foto bersama, dilanjutkan peninjauan progres rehabilitasi kantin Soldadu oleh Kasat, sambutan dan Kodiklatat, sambutan Kasat dilanjutkan pemberian santunan kepada anak yatim, ceramah dan doa bersama oleh Dr. Kiai Haji Ahmad Jafar Shodik, MC, PhD, serta buka puasa bersama. Dalam sambutannya, Kasat menekankan pentingnya memelihara dan meningkatkan kegiatan keagamaan di lingkungan satuan, seperti buka puasa bersama, sebagai sarana memperkuat nilai spiritual, kebersamaan serta silaturahmi antar prajurit dan keluarga besar TNI Angkatan Darat. Pengalaman panjang Kasat di berbagai satuan menunjukkan bahwa tradisi kebersamaan dalam momentum keagamaan memiliki peran penting dalam membangun soliditas dan kekuatan moral prajurit, sehingga perlu terus dilestarikan dan dilaksanakan secara adaptif di setiap satuan. Sementara itu, Dan Kodiklatat menyampaikan rasa syukur dan kebanggaan atas kunjungan Kasat beserta rombongan dalam kegiatan buka puasa bersama di Makodiklatat, yang dinilai sebagai momentum penting untuk memperkuat kebersamaan serta pembinaan mental dan spiritual prajurit. Beliau menegaskan bahwa Ramadan bukan sekadar menahan lapar dan dahaga, namun menjadi sarana pengendalian diri dan pembentukan karakter prajurit yang bermental tangguh, berpegang teguh pada nilai keimanan serta siap mendukung terwujudnya TNI Angkatan Darat yang profesional demi kemajuan bangsa dan negara. Kegiatan juga diwarnai dengan pemotongan tumpeng dalam rangka memperingati ulang tahun ke-56 Kasat, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak MSC. Beralih ke berita selanjutnya. Mahasiswa program studi Otoranpur tingkat 1 Politeknik Angkatan Darat mengikuti mata kuliah kesehatan dan keselamatan kerja. Kegiatan dilaksanakan di kelas Otoranpur dengan tertib dan penuh perhatian. Materi ini bertujuan menanamkan budaya kerja yang aman dan disiplin. Dalam pembelajaran, mahasiswa mempelajari prinsip dasar K3 di lingkungan kerja teknik. Mereka juga memahami identifikasi risiko dan prosedur pencegahan kecelakaan. Penjelasan disampaikan secara sistematis dan aplikatif. Materi ini penting untuk mendukung praktik lapangan yang aman dan profesional. Dosen pengampu memberikan contoh kasus serta solusi penanganannya. Diharapkan mahasiswa mampu menerapkan standar keselamatan dalam setiap tugas. Beralih ke berita selanjutnya. Komandan Kodiklatat, Letjen TNI Muhammad Hasan, memimpin kegiatan penandatanganan perjanjian pemberian bantuan antara PT Bank Mandiri Persero Tbk dengan Kodiklatat yang berlangsung di Lowong Rumah Kodiklatat. Penandatanganan perjanjian ini merupakan tindak lanjut dari kerjasama dalam rangka mendukung program Corporate Social Responsibility PT Bank Mandiri Persero Tbk melalui pemberian bantuan pembangunan greenhouse budidaya kopi, yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian, inovasi serta pemberdayaan potensi lingkungan. Dalam sambutannya,
Dan Kodiklatat menegaskan bahwa dukungan Bank Mandiri akan dimanfaatkan untuk pengelolaan kawasan Cisanti seluas 50 hektar melalui program pemberdayaan masyarakat berbasis budidaya kopi sebagai bagian dari upaya pelestarian lingkungan dan keberlanjutan program Citarum Harum. Program ini juga diarahkan untuk memperkuat konservasi lahan, mencegah potensi bencana serta mendukung ketahanan pangan masyarakat secara berkelanjutan di bawah pengelolaan Kodiklatat. Sementara itu, Ketua Tim Bank Mandiri menyampaikan bahwa dukungan pembangunan greenhouse budidaya kopi merupakan bentuk komitmen Bank Mandiri dalam memperkuat sinergi dengan Kodiklatat guna mendukung ketahanan pangan dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. Melalui kegiatan ini diharapkan, sinergi antara Kodiklatat dan Bank Mandiri dapat terus terjalin dengan baik serta memberikan dampak positif dalam mendukung peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pemanfaatan sarana budidaya yang inovatif dan berkelanjutan. Sampai jumpa edisi selanjutnya. Salam Eka Wika Yudasakti.